Sini dulu. Nah, ini sini dulu. Ini adalah bahan baku. Mereka memang tersangka memang sengaja memisahkan bahan bakunya di kamar mandi. Ini 2 kontainer besar maupun yang kecil, dan sudah diuji ini mengandung narkotika. Ini lokasi yang pertama. Kemudian titik yang kedua adalah ini tempat tersangka untuk memasak, sehingga di sini ada proses mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Setelah diolah di sini dengan menambahkan beberapa zat, kemudian dibawa ke sini. Nah, di sini adalah proses pengeringannya. Setelah ada proses pengeringannya di sini, nah bahan jadinya di sini. Ini sudah masuk dalam bahan jadi berupa sabu, gitu ya. Oke, cukup? Ya. Udah cukup. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Pak Jayadi. Yang kami hormati Pak Kelvin Kasubi. Yang kami hormati Pak Wisnu, Pak Wahyu dari Puslapor, dan dari Pak Yuswardi dari Puslapor, dan teman-teman yang kami banggakan, teman-teman media. Hari ini kita berjumpa lagi dalam preskon Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terkait dengan pengungkapan sabu. Kali ini pengungkapan sabu jaringan Iran. Rekan-rekan media yang kami hormati, bahwa harus dipahami tindak pidana narkoba ini adalah salah satu kejahatan luar biasa atau disebut extraordinary crime, dan juga merupakan kejahatan transnasional atau transnational crime, di mana kali ini pelakunya melibatkan salah satu warga negara asing. Kemudian kami sampaikan bahwa komitmen Polri terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkoba seperti diarahkan oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, yang menginstruksikan kepada jajaran Bareskrim, khususnya jajaran narkoba, baik. Saya menjelaskan bahwa bahan baku yang dilakukan oleh tersangka satu ini hanya membutuhkan 15 menit memasak bahan baku itu dengan menggunakan kompor, dipanaskan, didinginkan, dipanaskan, didinginkan, hanya butuh 15 menit untuk satu olahan. Namun yang agak sedikit lama adalah proses pengeringannya, dianginkan, dan selanjutnya dilakukan pemurnian dan penjernihan dengan menggunakan aseton. Jadi itu prosesnya untuk satu olahan. Faktanya di kasus ini tersangka satu olahan berhasil memproduksi 0,5 kilogram sebelum yang bersangkutan tertangkap. Kami masuk ke tahap keempat, tahap pemasaran pendistribusian hasil produksi. Tersangka satu dengan satu olahan ini telah mendistribusikan dan memasarkan 3 kali. Yang pertama 200 gram itu dilakukan pendistribusian dan diterima juga di daerah seputaran TKP sini.
jadi tempatnya tidak jauh-jauh. Itu diterima oleh DPOX. Yang kedua juga 150 gram itu diterima oleh DPOX. Dan kemudian yang 50 gram itu diterima oleh tersangka 2 atau tersangka RP. Terakhir, saya ingin menjelaskan kaitannya jaringan pabrik sabu oleh Iranian Syndicate yang kita ungkap di apartemen Bilangan dan Mogot dengan jaringan Iranian Syndicate yang kita ungkap di apartemen Bilangan Casablanca. Faktanya adalah yang pertama, tersangka yang kita amankan, kedua TKP ini ada warga negara asingnya, Iran. Kemudian yang kedua, kami mendalami ternyata ada kaitannya kasus yang pertama di Casablanca dan di Danmogot terkait dengan pengendalinya. Tetapi dalam hal ini secara detail kami belum bisa menjelaskan, tetapi faktanya sudah ada dari bahan-bahan yang diterima dan alat-alat komunikasi yang sudah kita amankan. Jadi hal-hal tersebut yang kami jelaskan nanti secara detail kita bisa melihat lokasi pembuatan sabu tersebut di atas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kelvin. Selanjutnya barangkali Pak Halam dari Puslapor. Silakan, ada hal yang disampaikan. Ya, terima kasih Pak Karopenmas, Wakil Direktur Kasubdit 1. Kami dari Puslapor nanti secara teknis kami akan berikan kesempatan kepada anggota kami yang langsung memeriksa untuk memberikan penjelasan terkait dengan hal-hal yang ditemukan dari hasil pengungkapan ini. Untuk secara teknisnya kami sampaikan ke Pak Yusya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Puslapor dapat kami sampaikan bahwa kami telah melakukan empat kejadian perkara pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023. Adapun di TKP pada saat pengelolaan TKP benar ditemukan bahan-bahan yang ada di depan ini, dan setelah kami olah TKP dan melakukan pemeriksaan di laboratorium dapat kami nyatakan bahwa benar di TKP telah terjadi proses produksi narkotika jenis sabu atau narkotika metamfetamin dengan proses atau metode kristalisasi. Adapun dari bahan baku menjadi bahan jadi, dari bahan raw menjadi bahan jadi yang dalam bentuk kristal warna putih seperti ada di depan ini, dengan menggunakan peralatan-peralatan kompor, pemanas tersebut, dan bahan kimia aseton sebagai pencuci. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti di TKP akan kami jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, kalau saya sederhanakan bahasanya yang dijelaskan oleh rekan dari Puslapor Pak Yuswardi tadi, bahwa yang ditemukan ini ada kandungan narkotika golongan 1, ya. Jadi apapun namanya tadi, yang jelas memenuhi unsur yang ditemukan ini. Setelah dicek di laboratorium ada kandungan narkotika golongan 1. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Wahyu dari Digbintar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Karopenmas. Yang terhormat Bapak Karopenmas, Bapak Wadir Dit Narkoba, Bapak Subdit, dan rekan dari Puslapor, serta rekan-rekan dari media. Kami dari Diphub Interpolri atau Divisi Hubungan Internasional Polri akan membantu proses penyidikan dan pengungkapan kasus yang sedang ditangani oleh Dit Narkoba. Nah, ini apabila diduga ada tersangka ataupun saksi ataupun keterangan-keterangan yang diperlukan dari luar negeri, maka kami akan berkoordinasi dengan NCB dari negara lain
kemudian juga bekerjasama dengan Interpol. Nah ini diperlukan dalam mengungkap apabila ada jaringan ataupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang ditimbulkan dari kejadian ini. Jadi kami juga berterima kasih kepada kedutaan Iran juga yang sudah membantu dalam penyidikan ini. Kemudian juga akan berkoordinasi nanti dengan Interpol maupun NCB dalam pengungkapan jaringan ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Tentu yang diharapkan ya dari Divhub Interpol ini berkoordinasi seperti telah disampaikan oleh Pak Wahyu, koordinasi dengan Interpol. Apakah pelaku yang merupakan warga negara Iran ini di negaranya melakukan perbuatan yang sama, di profiling? Kira-kira seperti itu Pak Wahyu. Ya, apakah yang bersangkutan ini lari dari sana atau move pindah ke sini? Nah, di sana apakah pernah melakukan perbuatan atau tindak pidana seperti yang dilakukan di negara Indonesia? Baik, terima kasih teman-teman. Kami berikan kesempatan rekan-rekan media untuk bertanya. Bila tidak jelas, biasanya, wah, Rahel. Silakan Rahel. Mau nanya ini Pak, DPO-nya kan tadi disebut ada 2 ya, X sama Y. Tiga. Nah itu mereka lokasinya di luar negeri apa di dalam semua, dan peran masing-masingnya apa? Awadir yang jawabnya. Iya, jadi namanya DPO nih. DPO kita belum tahu keberadaannya ada di mana. Kalau kita sudah tahu, nah tinggal kita tangkap aja. Indikasinya gitu? Ya, kita belum bisa pastikan apakah ada di dalam negeri atau di luar negeri. Maka dari itu kami menggandeng teman-teman dari Hubinter supaya nanti kalau misalnya ada di luar negeri, kita bisa minta bantuan Hubinter untuk komunikasi dengan NCB di mana negara itu berada, gitu ya. Oke. Terus apa lagi pertanyaan tadi? Perannya. Nah, silakan Pak Kermit bisa. Oke. Baik, DPO ada 3. Yang pertama adalah DPOX. DPOX ini kaitannya dengan tersangka 1 HR. Dia yang mengendalikan tersangka HR, dia yang menyerahkan bahan-bahan baku ini, dan dia pula yang menerima hasil produksi yang dilakukan oleh tersangka HR. Itu yang pertama. Yang kedua, DPO Y dan DPO Z, DPO kedua dan DPO ketiga itu kaitannya dengan tersangka RP yang kedua. Perannya apa? DPO Y dia yang mencari pekerja untuk dijadikan kurir di dalam memindahkan hasil-hasil narkoba di kasus ini. Kemudian DPO Z dia yang memperkenalkan tersangka kedua dengan DPO Y. Jadi perannya ada. Dalam hal itu ini masih proses penyelidikan di lapangan. Mudah-mudahan kami akan bisa jelaskan pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Yang lain, yang depan dulu ya, Mbak Yona, silakan. Ini home industry ini sudah berapa lama beroperasi di apartemen ini Pak? Terus berapa narkoba yang dihasilkan dari jaringan ini? Yang paling berperan di TKP ini adalah tersangka HR, tersangka 1 ya, warga negara Irania. Tersangka 1, tersangka HR menyewa kamar apartemen ini untuk 1 bulan. Dan tersangka HR, tersangka pertama, masuk ke dalam apartemen ini tanggal 2 Juni dan ditangkap oleh tim kita tanggal 14 Juni. Namun keberadaannya di Indonesia sebelum itu. Berapa banyak hasil produksi yang telah dihasilkan oleh tersangka
HR, tadi saya sudah jelaskan, setidaknya di dalam waktu 15 menit produksi memasak bahan baku ini menghasilkan setengah kilogram, 500 gram. Saya tambahkan tadi bahwa tersangka kedua, tersangka RP pada saat penangkapan selisihnya 3 hari, berarti tanggal 17. Kaitannya dengan tersangka pertama adalah pengiriman paket yang sebelumnya di tanggal 13 sehingga kita tangkap. Namun pada saat penangkapan kami berhasil menangkap barang bukti pada tersangka kedua sebanyak 400 gram, hampir setengah kilogram. Demikian. Ya, yang lain? 3 lagi ya, 3 lagi. Jadi yang lain mewakili rekan-rekan media. Ya, yang bukan dari tadi. Ya, silakan Kang. Pak, kenapa harus di apartemen Pak, atau tersangkanya apa sudah ada mitigasi risiko gitu? Kenapa harus di apartemen atau? Kenapa di apartemen? Iya. Pertanyaannya ya. Kenapa nggak di tempat lain? Silakan. Itu yang saya jelaskan tadi. Apa kaitan kasus pabrik narkoba sabu di Bilangan dan Mogot dan kaitannya dengan pabrik narkoba sabu dengan modus sabu ini dimasukkan ke dalam tehel, contoh tehel itu yang ada di Bilangan Kasablanka. Memang kita melihat modus-modus operandi yang digunakan jaringan ini menyasar tempat-tempat yang kira-kira ini jarang sekali diketahui dan mencari tempat-tempat yang aman, nyaman pada umumnya di tempat-tempat apartemen. Tetapi modus ini yang mereka lakukan ini sering sekali pada saat hasil produksi, satu lagi tadi saya lupa, setiap hasil produksi mereka akan mendistribusinya tidak jauh-jauh dari TKP. Contohnya, kasus pertama yang di Kasablanka, tersangka mengedarkan, memasarkan 7 kali itu hanya di sepanjang jalan apartemen tersebut. Dan itu kita berhasil mengidentifikasi titik-titik mana dengan bantuan etle. Kita sudah dapat. Kalau untuk yang kasus ini di apartemen Bilangan dan Mogot itu baru 3 kali karena hanya beberapa hari tersangka ini berada di apartemen ini. Namun lokasinya ada di beberapa bilangan di seputaran sini. Minggu depan kami akan lakukan rekonstruksi lagi untuk membuat terang benderang fakta yang kami dapat di dalam proses pemeriksaan para tersangka dan saksi dengan fakta yang akan kita temui di lapangan untuk membuat lebih terang benderang. Terima kasih. Ya, dua orang lagi. Ayo silakan yang depan. Pak Kasudit, tadi kan Pak Kasudit bilang di edarkannya tidak jauh dari sini, sedangkan di dekat lokasi sini memang ada salah satu kampung komplek yang suka terjadi transaksi narkoba. Apakah di sana yang dimaksud atau kampung Ambon ini Pak Kasudit? Terima kasih. Silakan Pak Kelvin. Hasil proses penyidikan dan penyelidikan 3 lokasi tersebut di sepanjang jalan protokol sini. Jadi hasil pendalaman kami belum ada kami dapati di bilangan-bilangan wilayah perkampungan di seputaran sini. Belum. Tetapi untuk 3 fakta itu sepanjang jalan sini. Nanti persisnya kami sedang mendalami beberapa CCTV. Ada CCTV yang jelas tersangka 1 keluar membawa barang, pada saat pulang tidak membawa barang. Kemudian kantongnya pada saat keluar kelihatan kembung, pada saat kembali itu tidak, dan itu sudah kita konfirmasi dengan tersangka dan mengakuinya. Tetapi untuk segmen CCTV-nya ini sedang kita satukan, nanti pada saat rekonstruksi kami akan jelaskan. Ya, satu lagi terakhir atau cukup? Ya, terakhir ya. Baik, udah ditangkap. Pertanyaannya udah dipahami. Baik, terima kasih. Terkait dengan produksi, berarti kaitannya ke tersangka pertama.
Tersangka pertama ini dengan alasan ekonomis sehingga dia melakukan hal produksi ini dan dia mengetahui dia memproduksi narkoba dengan cara dituntun oleh DPOX yang saya sampaikan tadi, dituntun dengan bagaimana cara mengolahnya. Kemudian yang kedua, tersangka RP ternyata merupakan tersangka yang residivis dengan kasus yang sama, dengan kasus narkoba. Beberapa kali tersandung kasus narkoba dan kali ini kesekian kalinya juga ditangkap dengan kasus narkoba. Makasih Mas. Residivis ya berarti. Baik, cukup ya teman-teman ya. Dengan demikian kita akhiri respon siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.